Halo, selamat sore. Sore, Pak. Iya, maaf iki Indihome saya trouble ini. Ini pakai paketan yang terpaksa. Wah, Indihome itu sering trouble ini. Ya, saya Oke, sudah 9 orang yang bergabung. Oke, kita segera saja mulai. Sebentar, saya siapkan PowerPoint saya dulu. Sudah pada absen ya? Sudah, Pak. Oke, ya kalau sudah pada absen, oke kita segera saja mulai untuk perkuliahan pada sore hari ini. Oke, saya share PPT saya ya. Sudah pada download PPT saya kan? Ya? Sudah, Pak, sudah. Iya, Pak. Sudah. Oke. Ada yang sudah paham mungkin? Oke. Oke, ini ya. Sudah kelihatan PPT saya ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini sore hari ini saya mau menerangkan tentang analog to digital converter. Kalau yang lalu kita sudah minggu yang lalu kita sudah menggunakan LED, kemudian push button, ya. Kemudian di minggu ketiga ini saya akan memberikan materi tentang analog to digital converter, gitu ya. Apa itu analog to digital converter, gitu ya. Jadi komputer atau microcontroller ini kan memproses sinyal-sinyal digital, gitu ya. 0101 saja, gitu. Nah, sehingga kalau ada sensor, ada input-input yang sifatnya analog, ya, analog itu continue, ya, continue terus menerus, ya. Kalau digital itu sampling, ya, discrete gitu, berasal dari discrete itu tersampling, gitu ya. Kemudian kalau digital itu adalah sinyal yang tersampling dan sudah terkuantisasi, ya, itu digital. Oke, jadi kalau ada sensor-sensor yang bentuknya analog, ya, jadi kebanyakan rata-rata sensor itu analog, gitu ya. Ya mungkin di akhir-akhir ini sudah ada yang bentuknya digital gitu, outputnya sudah digital gitu, jadi sudah diolah oleh pabrik, outputnya berupa digital, ya. Jadi tinggal nanti mikro mengolah saja. Tapi kalau seandainya sensor-sensor itu masih berbentuk sinyalnya analog, ya maka kita perlu merubah, ya, merubah dari analog itu kita rubah menjadi digital agar bisa diproses oleh microcontroller, gitu ya. Jadi microcontroller ini nanti akan memproses, gitu. Ya, misalkan contoh
sensor suhu gitu kan, LM35 ya. Itu masih bentuknya sinyalnya analog gitu. Ya, kalau yang DHT11 itu bentuknya sudah digital gitu ya. Jadi sistem sama pabriknya sudah dibuat untuk mengakses sinyal itu menggunakan I2C gitu ya. Ya, satu sinyal nanti bisa dipakai untuk DHT itu suhu sama kelembapan. Ya, walaupun juga nanti pembacaannya masih juga menggunakan analog. Oke, ya, jadi sensor-sensor yang sifatnya analog, ya, mungkin Anda bisa cari ya selain sensor suhu, ya kemudian mungkin ada sensor cahaya, ya dan lain sebagainya, level, ya terus kemudian tekanan dan lain sebagainya itu merupakan sensor-sensor analog gitu ya. Nah, untuk bisa diolah maka setiap mikro mempunyai pin analog gitu yang sudah disediakan. Kalau mengacu beberapa yang lalu ya, jadi spesifikasi dari microcontroller kita bisa melihat ya yang WMOS ya, WMOS D1 mini yang ini ya, WMOS ini WMOS itu mempunyai sebuah ADC ya, analog to digital converternya hanya satu dan resolusinya 10 bit ya, jadi dia mempunyai resolusinya 10 bit ya. Begitu juga untuk ini ya, ESP8266 ESP8266 itu sama karena ini juga chipnya ESP8266, maka WMOS dan ESP8266 MCU itu mempunyai sebuah input analog ya, A0, pakai A0 sama, dan lebarnya juga resolusinya 10 bit gitu ya, 10 bit. Apa artinya 10 bit ya, nanti kita bisa terangkan ya. Terus kalau yang ESP32 ya, ini cukup banyak, input analognya itu ada 15 input analog ya. Ya, jadi kalau Anda sensornya banyak, ada sensor level, sensor tekanan, ya, kemudian ada sensor cahaya, sensor suhu, dan lain sebagainya, yang kalau kira-kira itu jumlahnya banyak dan tidak lebih dari 15, maka kita bisa menggunakan ESP ESP32 ya, ini ESP32 15 ini. Nah, terus Pak, kalau saya punyanya WMOS saja Pak, ini saya kan sudah punyanya WMOS, masuk saya harus beli lagi ESP32 ya. Nah, tentunya kalau mau dibuat input sensor yang cukup banyak, maka kita membutuhkan namanya multiplexer ya, multiplexer mungkin kalau Anda semester 2 ya, belajar sistem digital, maka mungkin akan tahu apa itu multiplexer ya. Multiplexer itu inputnya banyak ya, outputnya satu ya. Jadi outputnya multiplexer nanti masuk ke A0 ini ya. Nanti input-inputnya dari multiplexer itu dipasangi sensor-sensor ya.
Jadi multiplexer ya. Yang mungkin banyak sering dipakai untuk multiplexer analog itu tipenya 4066 ya. IC tipenya 4066. Itu multiplexer analog 16 bit. 16. Jadi bisa melebihi ini ya. Harganya juga cukup murah gitu kan, 4066 ya. Ini dipakai untuk input analog dari A0, WMOS atau ESP8266 ya. Jadi untuk ngakalinya seperti itu ya. Jadi nggak harus beli lagi microcontroller yang mempunyai input analog cukup banyak ya. Nggak perlu, cukup membelikan multiplexer analog. Catat. Jadi nanti mungkin kalau Anda skripsi gitu kan, memakai boardnya WMOS ini, memakai boardnya WMOS ya. Terus kemudian sensornya cukup banyak ini ya, sensornya cukup banyak, maka kita harus menggunakan yang namanya multiplexer gitu. Ya. Sehingga nanti sensor-sensornya itu bisa digunakan. Oke ya, itu untuk mengatasi bagaimana kalau kita punyanya WMOS atau ESP8266, tapi input sensornya itu cukup banyak ya. Gitu. Tapi kalau kamu sudah mempunyai ESP32 ini, ya nggak perlu kan gitu. Ya sudah langsung dipakai input ADC-nya ya. Input ADC-nya itu sebanyak 15 input dengan resolusinya 12 bit gitu ya. Ini resolusinya 12 bit. Jadi lebih besar dari ini ya. Kalau ini 10 bit nanti bisa dihitung nilainya 0 sampai 1024 ya. Atau full scale-nya itu 1023 ya. Ya, kalau yang 12 bit itu 2 pangkat 12 yaitu sama dengan 4096 ya. Tuh. Nilai full scale-nya 4095. Oke ya. Terbagi menjadi 2, 15 input ADC itu terbagi menjadi 2, yaitu ADC 1 dan ADC 2 gitu ya. ADC 1 dan ADC 2. Sebetulnya ya sama saja gitu ya, sama saja. Ini yang ADC 1 itu 6 channel ya. Channel 0 sampai channel 7 ya. Kemudian ini saya nomornya sekeliru ini ya. Oh ya memang yang CH1 nggak muncul ya. Jadi channel satunya nggak muncul di pinnya ESP ini ya. Bisa Anda cek lagi. Jadi ADC 2 ini ada 9 channel gitu ya. 9 channel ADC itu CH0, CH2 ya. CH1-nya tidak ada ya, sampai dengan CH9. Ya, kamu mungkin aplikasinya CH1-nya dipakai untuk keperluan yang lain ya. Oke, ini analog tuh digitalnya ya, yang bisa digunakan. Oke, ya kita lihat pin WMOS-nya ini ya, pin WMOS-nya ini ada A0, A0-nya di sini ADC 0 gitu ya. Ini namanya ADC ya, atau namanya pin analog gitu ya, pin analog. Ya, ini A0 ada di sini, di dekatnya RST, RST atau reset gitu ya, itu pin analog 0 ya, bisa digunakan. Nah ini kalau cuma satu, tadi kalau ada banyak maka kita bisa pakai multiplexer analog ya.
inputnya banyak, outputnya cuma satu, ya, masuk di sini. Nah, kalau multiplexer ya tentunya Anda nanti menggunakan pinnya ini sebagai selektor gitu ya. Sebagai selektor. Ya, jadi input mana yang dipilih yaitu berdasarkan dari selektor pin mikronya ya. Oke ya, ini pin WMOS-nya, ini ada satu ADC ya. Next. Ya, ini ESP8266 not MCU ya. Not MCU ini juga mempunyai ADC cuma satu ya, A0. Ada di ujung sini ya, ADC 0. Ini sama, jadi ini karena sama dengan WMOS ya, maka juga ininya sama gitu ya. Ya, nah, seperti yang di WMOS ada GPIO 16 itu jangan digunakan sebagai input output karena nanti dia fungsi khusus sebagai user atau di wake up gitu. Oke, ini ya, kemudian yang ini ESP 32 ya, ESP32 itu ADC-nya cukup banyak ya. Ini yang channel 1 0 ya. 3 6 7 4 5 ya. Ini ada 6 channel 1 ya. Channel 2-nya ada 9 ya. Channel 2-nya ada 9. Channel 0, channel 2, channel 3, channel 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Ya. Ini untuk SP32 ya. Jadi cukup fleksibel untuk kebutuhan sensor-sensor analog. Ya. Oke, ini pin-pinnya di masing-masing mikro ya. Nah, ini range nilainya tadi ya sudah kejawab di yang awal tadi ya. Range nilai ADC-nya itu kalau WMOS 10 bit tadi nilainya 0 sampai full scale. Full scale itu 1023. Ya, yang ini ini keliru ini. Ya, 0 sampai 4095 ya. Dihitung mulai dari 0 kan gitu. 0 dihitung terus sampai full scale-nya ya, atau nilai maksimumnya itu 4095 ya. ESP8266 itu sama ya. 10 bit itu nilainya 0 sampai 1023 ya, full scale. Itu dicari dari dua pangkat resolusinya ini ya. Resolusinya 10 bit ya, maka nilainya adalah 2 pangkat 10. Jadi kombinasinya mulai dari 0 sampai 1023 ya, itu nilai desimalnya ya. Kalau nilai biner ya dihitung 00000000 gitu kan ya, 10 bit. Jadi dia akan mengenali nilai 0 dan 1 saja ya, sebanyak resolusinya itu ADC yang nilai range-nya. Nah, di kebanyakan sensor nanti ya seperti ini ya. Ya, ini kalau misalkan kita mau membuat aplikasi voltmeter itu ya, voltmeter.
Jadi nanti kan tegangan yang di sini itu nanti yang diukur ya. Tegangan ya, kemudian diturunkan tegangannya ya. Jadi tegangan yang masuk ADC itu ya, masuk ADC ya. Maksimum kalau ESP yang ini, yang semuanya ini itu adalah 3,3 volt ya. Catat tegangannya 3,3 volt. Kalau Arduino Uno itu 5 volt ya. Kalau yang ini tegangannya maksimum adalah 3,3 volt. Ya, kemudian yang di sini sinyal S ini adalah sinyal gitu, yang kemudian dia ground di sini, ya dia akan membaca tegangan jatuh pada R2 ya, tegangan jepit. Nah, yang menjepit ini, yang menjepit R2 ya, itu tegangannya sebesar berapa gitu. Ya, ini tergantung dari V inputnya di sini. V inputnya yang diukur berapa ya. Oke ya. Nah, tinggal nanti nilai maksimumnya dari input ini itu berapa. Kalau di sini maksimumnya harus 3,3 volt ya. Anda bisa cari dari rumus ini ya. Jadi V-out-nya sama dengan 3,3 sama dengan tanda tanya V-nya berapa ya. Ini dibagi R2 dibagi R1 plus R2. Ya, kebetulan kalau di sini ada nilainya R1 30 kilo, R2 7,5 kilo ya. Berarti R2 ini 7,5 dibagi 30 plus 7,5 ya. Nah, ini akan ketemu konstanta ya, ketemu konstanta sehingga nanti V-in itu sama dengan V-out dibagi konstantanya ini ya. Akan ketemu ya berapa tegangan input analog yang masuk ke ADC-nya dari mikro. Ya, ini rumusnya seperti ini. Kalau ada pembagi tegangan seperti ini, ada R1 plus R2, maka kalau yang diukur adalah R2 ya, R2, maka rumus pembagiannya seperti ini ya. R2 dibagi dengan R1 plus R2. Oke. Next ya. Nah, ini resolusi yang saya katakan tadi ya, resolusinya ada yang 9, ada yang 10, ya 11, ada yang 12 itu. Ya. Speednya semuanya sama ya, jadi speednya 27 bit per second ya. Jadi ini ya speednya untuk mentransfer data tergantung dari resolusinya ini. Tapi ini nilainya semuanya sama. Ya, gambaran tadi sinyal analog itu sinyal yang kontinu seperti ini ya, tidak terputus-putus. Oke. Ya. Jadi nyambung terus. Nyambung terus ya, ini dari ini sampai tak berhingga dia nyambung tanpa ada putus terus gitu ya. Nah, ini gambarannya misalkan seperti ini ya, saya gambarkan seperti ini ya.
kemudian itu disampling ya, disampling oleh ADC ini ya. Disampling oleh ADC ya, maka nanti akan mendapatkan sinyal ini titik-titik ini ya. Nah, ini sampling-sampling, jadi titik ini dapatkan sekian, kemudian sekian detik lagi dia akan ngambil ya, sekian detik lagi dia akan ngambil dan seterusnya ini ya, dan seterusnya ya, sehingga ini sinyal diskrit ya. Terus kemudian ada nilainya ya, nilai-nilainya ini ya yang menyebabkan ini adalah nilai digital ya, terkuantisasi. Jadi ini nilainya 0, terus ini nilainya sekitar 2 ya, ini berapa tergantung dari ini, tapi nanti nilai digitalnya itu berapa ya, itu dihitung ya dari ADC-nya ya. Jadi kalau ada input 4 volt ya, 4 volt di sini titik ini ya, 4 volt, berapa nilai ADC-nya itu gitu ya. Kalau itu 12 bit nanti bisa kita hitung gitu ya, kita hitung. Oke ya, jadi ini ADC bekerja untuk menyampling sinyal analog. Oke ya, next berikutnya. Ya, ini rumus konversinya ya, rumus konversi. VADC ya, VADC kalau di tadi itu sebagai Vout-nya ya, Vout dari rangkaian ya. Ini Vout-nya rangkaian di sini, rangkaian ya, Vout. Rangkaian itu di konversi ini itu menjadi VADC ya. Tegangan ADC-nya yang masuk ke mikro itu sebesar berapa itu. Ya. Kemudian sama dengan ini ya. Ini adalah data ADC ya, data ADC. Yaitu nilainya yang tadi range nilainya 0 sampai dengan 1023 atau 4095 itu yang untuk ESP32 gitu. Ya. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat N-1 ya, 2 pangkat N-1. Lah inilah nilai full scale-nya ya. Jadi nanti data ADC ini dibagi dengan full scale ya. Full scale itu nilai penuh gitu ya. Nilai penuh. Ya, tadi kalau lebarnya 12 bit, maka di sini kan 2 pangkat 12 gitu kan ya. Maka kalau 2 pangkat 12 itu dia akan sama dengan 4096 gitu ya. Lah ini kemudian dikurangi 1 karena nolnya itu tidak kita hitung sebagai pembagi ya. Jadi kalau sebagai data kita hitung karena mungkin nanti tegangannya bisa 0 gitu ya. Atau data ADC-nya itu 0 gitu ya, karena VADC-nya 0 gitu. Ya. Tapi dalam proses pembagi ini ya nolnya enggak dihitung ya, sehingga pembaginya itu adalah 2 pangkat N minus 1 ya. Terus ini dikalikan dengan V referensi ya. V referensinya berapa gitu ya. Nah, V referensinya di dalam ESP ini tegangannya 3,3 volt gitu ya. Jadi 3,3 volt. V referensi ya sama dengan VCC ya, VCC yang digunakan di mikronya itu juga besarnya adalah
3,3 volt ya. Ini sebagai contoh ya, kita bisa ngitung ya. Saya off dulu ya. Kita bisa ngitung kalau seperti ini misalkan ya. Saya pakai paintbrush saja gitu ya. Misalkan ada VADC-nya itu 2,5 volt ya. Jadi di sini VADC sama dengan 2,5 ya, volt 2,5 ya. Terus kemudian ini kalau pakai ESP ya, kemudian kalau pakai ESP itu resolusinya ya, resolusinya sebesar 12 bit ya, 12 bit ya, sehingga ya berapa nilai ADC yang dihasilkan ya, ini VREF-nya ya, V-referensi itu sama dengan 3,3 volt ya, 3,3 volt ya. Kita bisa hitung ya, kita bisa hitung ya, 2 di sini akan sama dengan 2,5 volt sini, 2,5 itu sama dengan data ADC ya, dibagi 2/12 ya, 2/12, nanti kita tulis ini 2/12 ya, minus 1 ya, nanti dikalikan dengan 3,3. Aduh, sorry ini. Saya hapus dulu ya, kekecilan tadi. Dua koma lima sama dengan data dibagi 2/12 min 1 kali 3,3 ya. Ini kita tuliskan pangkat 12-nya. Iya, kita pasangkan pangkat 12-nya di sini ya. Ya, 2/12 minus 1 ya. Datanya berapa? Ya, sekarang kita bisa hitung ya. Ini 4095 kan gitu ya. Berarti 2,5 kali 4025 ya, dibagi 3,3 ya. Kalau kita hitung pakai kalkulator, ya, ke kalkulator kita hitung, atau sudah ada yang hitung?
sudah. Kok warnanya biru ini? Kok kalkulatornya seperti ini? Itu 2,5 dibagi 3,3 dulu, Pak. Boleh dibagi dulu, boleh. Nanti terus dikalikan 4095. Berapa? 4095. Ya. Oh, ini sudah muncul dia. 2,5 kali 4095 ya, bagi 3,3 ya, berarti hasilnya nanti 3102 itu ya, kira-kira nilainya di kisaran ini ya, 3100, mungkin 102, 103 ya, nanti tergantung errornya gitu ya. Naik turunnya ada di 3100 berapa gitu. Ya. Koma di belakang dibulatkan ya, karena nilainya integer gitu. Data ini nilainya integer ya, tersimpan di dalam register itu nilainya adalah integer. Jadi ini 3102 tepatnya ya. Nanti mungkin karena ada toleransi pada komponen-komponen itu yang menyebabkan nilainya itu tidak persis sama ya, sehingga mungkin nanti bisa saja ini 3107 atau mungkin sampai mungkin 110 pun mungkin bisa ya, tergantung dari resolusi komponen yang dipakai atau toleransi dari komponen yang dipakai. Karena biasanya komponen-komponen yang ada di pasaran itu adalah toleransinya 5% gitu ya. Di 3102 nanti berapa plus minusnya ya. Jadi range-nya ada di nilai plus minusnya dari 5% ya. Berbeda kalau yang komponennya standar militer ya. Komponen standar militer itu toleransinya bisa sampai 0,5 ya. Tadi 5% ya, ini 0,5% ya. Ya bayangkan kalau standar militer komponennya menggunakan komponen pasaran ya, nanti untuk mengendalikan senjata ya. Nah, kalau errornya 5% ya, nanti mungkin bisa mengenai orang gitu ya. Maunya kita bidik yang sasarannya ternyata melesetnya sampai 5%. Nah, itu bahaya. Makanya kalau di militer itu komponen-komponennya itu toleransinya sampai 0,5% ya. Presisi, hampir presisi sekali ya. 0,5%. Oke ya. Ini cara ngitung-ngitungnya, jadi
Ya sebetulnya memang hal yang seperti ini sudah tidak begitu nampak gitu ya. Oh Anda langsung, oh ini ADC keluar tegangan sekian, oh ini tegangan sekian 12 bit gitu. Ya nanti tinggal hasil outputnya saja dikalibrasi ya perangkat standar ya. Misalkan LM35 tadi ya. Anda membuat sensor suhu, maka sensor suhu yang Anda buat ini harus dikalibrasikan dengan sudah dijual di pasaran ya, yang dibuat oleh industri. Itu bisa dipakai sebagai standar ya, kalibrasi. Jadi ukurannya termometernya yang punya industri berapa, punya Anda harus sama gitu ya. Atau paling tidak mendekati ya, sehingga errornya itu enggak terlalu besar-besar amat gitu. Ya. Mencari nilai data yang ada di ADC gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, next. Nah, ini menggunakan potensio ya. Menggunakan potensio ini ya. Ini ibarat seperti tadi membagi resistor tadi ya, resistor atas R1, resistor bawah R2 ya, nanti nilainya 3,3 ya. Jadi nilainya full scale gitu ya. Ini ya, kalau sampai ke bawah 0 ya berarti nanti nilainya 0 gitu ya. Ini jadi ibarat membagi tegangan ya, potensio. Ada yang belum tahu komponen potensio mungkin? Ya, kalau belum tahu, ini saya bukakan ini ya. Potensio bisa dipakai untuk sensor level ya, atau sensor posisi, itu bisa itu. Mekanis dari potensio bisa dipakai sebagai posisi ya, posisinya ada di mana ya, atau dia potensio geser gitu ya, bisa untuk dipakai sebagai sensor level ya, gitu ya. Itu sudah ada potensio ya, berapa macam lomba, kemudian dari macam lomba itu paling tidak ada mungkin apa ya, mungkin koordinator ya. Kita ada berapa macam lomba? Nah, ini kita lihat potensio ya, ini potensio gambarnya seperti ini. Kelihatan ya? Dari 9 itu mungkin harus ada koordinatornya. Terus dengan asumsi bahwa koordinator itu kan nanti ya, potensio seperti itu ya. Itu bisa dipakai sebagai ini ya. Saya pakai yang ini ya. Kakinya 3 ya, kakinya 3, yang satu nanti terhubung dengan PCC 3,3, yang satu terhubung dengan ground gitu, yang tengah masuk ke ADC ya, ke input analognya dari mikro gitu. Seperti ini. Nah, ini nanti akan membagi resistor di sebelah kirinya jarum sama di sebelah kanannya jarum ya. Nah, ibarat nanti R1 dan R2 gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ujungnya di sini ya, dikasih semacam apa gitu ya, nanti yang dipakai untuk posisi ya, dari posisinya ada di sudut berapa gitu kan ya, diputar-putar di sudut berapa, nah itu akan bisa
menunjukkan ya posisinya ada di sudut. Ya, atau kalau mau pakai level bisa ini ya, tapi muternya agak susah. Kalau ini pakai potensio geser ya, namanya potensio geser. Itu gimana jadi? Oke ya. Tidak ada yang bisa on kamera apa ini? Biar bisa enggak seperti dengan kartun. Nah, ini potensio geser. Potensio geser biasanya kalau di audio itu dipakai di equalizer itu ya. Equalizer yang diatur grafiknya itu seperti apa gitu ya. Mau nonjolkan bass, mau nonjolkan treble atau medium gitu ya. Anda atur itu ada potensio geser cukup banyak. Nah, ini potensio geser ini berdiri ya. Seperti ini bisa dimanfaatkan untuk sensor level gitu ya. Nanti ini dikasih bandolan kayak nanti dihubungkan dengan bola pingpong gitu ya, bola pingpong. Nah, nanti bola pingpong kalau ada air nanti dia akan mendorong bola pingpongnya dihubungkan dengan kawat, dengan potensio ini ya dia akan menggeser ya. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai sensor level gitu ya, sensor level. Walaupun ya sekarang udah banyak yang menggunakan sensor level dengan menggunakan ultrasonik gitu ya. Tapi itu khusus untuk benda yang berat jenisnya itu lebih dari 1 gitu ya. Seperti air itu berat jenisnya 1 dan ke atas ya, ke atasnya misalkan kayak tanah, terus batu dan lain sebagainya itu bisa pakai ultrasonik. Tapi kalau benda yang berat jenisnya itu di bawah 1 ya, itu nggak bisa. Contoh misalkan minyak atau bensin gitu ya. Ya, Anda tahu sendiri kalau minyak itu dituang di air itu pasti minyaknya ada di atas ya. Dia tidak bisa, airnya tidak bisa ada di bawah karena berat jenisnya minyak itu lebih kecil dari air ya, kurang dari 1 ya, kurang dari 1 ya, sehingga kerapatan molekulnya itu tidak cukup untuk memancarkan kembali sinyal ultrasonik ya. Jadi sinyal ultrasoniknya lebih banyak tembus ke cairan yang berat jenisnya kurang dari 1 ya. Minyak itu, bensin, solar gitu ya, itu nggak bisa menggunakan sensor itu. Kalau Anda mungkin tahu di pom bensin, tangki yang ngisikan tandon di bawah itu ya, itu pasti ngukurnya pakai mistar gitu ya, besi kayak kuningan gitu, mistar ya. Nah, nanti volumenya masih berapa itu diukur pakai itu. Dia nggak pakai ukuran menggunakan ultrasonik atau yang lain ya, karena berat jenisnya kurang dari 1 itu tadi ya. Ya bisa, tapi datanya nggak valid gitu ya, datanya nggak valid karena ada sinyal yang hilang di dalam rongga-rongga molekul itu ya. Nah, ini salah satunya ya. Dan nanti potensium bisa dipakai untuk keperluan-keperluan yang lain yang bisa dipakai sebagai sensor ya. Oke ya. Nah, ini nanti sebagai contoh dari saya ya untuk menerangkan tentang ADC ya, analog to digital converter. Oke ya. Ini dari sisi hardware-nya tadi ya. Dari sisi hardware-nya ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya? Ada yang mau tanya dari sisi hardware? Untuk sekarang belum, Mbak. Belum.
Belum ada. Belum. Ya, belum ya. Semakin hari semakin banyak yang dipelajari ya. Jadi harus sudah mulai paham, nanti ketumpuan yang lain harapnya ya yang ini masih tetap ingat gitu. Atau paling enggak kalau ini direcord, itu saya upload di YouTube, itu nanti kalau lupa tinggal memutar ulang saja ya, diputar Ya, Pak. ulang apa sih ya maksudnya apa dan lain sebagainya ya. Ya, ini kelebihannya kalau dengan menggunakan IT bisa di record dan recordnya bisa disimpan ya, suatu saat kalau lupa tinggal buka lagi ya, nggak perlu menjelaskan panjang lebar lagi, tinggal Anda buka aja ya. Oh, ini maksudnya ini itu. Oke, kalau tidak ada ya, maka kita masuk ke software gitu ya. Masuk ke software, kita Arduino dulu ya. Moga-moga uploadnya bisa cepet ini ya. Mungkin. Oke, kita new gitu ya. Oke ya, di ESP saya itu saya menggunakan pin 34 ya, ini ya, pin 34. Menggunakan pin 34 untuk ADC-nya ya. Dan nanti sebetulnya saya sudah membuat ini ya, membuat nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba. Cuman ya kita tulis ulang aja gitu ya, biar paham gitu kan. Ya. Oke, kita definisikan di sini di atas. ADC itu nggak perlu library tambahan ya, jadi langsung aja di atas kita definisikan sensornya gitu ya. Ya. Anda bisa pakai define atau menggunakan integer juga boleh ya, integer sensor ADC gitu ya. Sama dengan pinnya saya menggunakan pin 34 gitu. Ya, jadi saya gunakan ini pin 34 center ya. Kemudian hasilnya ini mau saya tampilkannya di serial monitor ya. Di ini serial monitor ya. Nah, serial monitor ini kita harus mendefinisikan ya. Mendefinisikan itu kita mulai serial monitor itu menggunakan serial begin ya. Serial begin ya, baud rate-nya 9600. Boleh baud rate-nya dirubah-rubah, silakan gitu. Ya. Ini saya menggunakan baud rate ya. Baud rate itu kecepatan transfer data ya. Karena serial kan nanti satu-satu ya, satu karakter gitu kan. Ya, satu karakter ya, satuannya adalah bps, bit per second gitu ya, bit per second. Jadi dalam 1 detik nanti bisa mengirimkan 9600 bit ya. Bit itu 0 dan 1 itu ya, satu karakter itu terdiri dari 8 bit ya. Sehingga kalau 9600 ini, maka dalam 1 detik, ini kan satuannya bps, bit per second ya. Ya, berapa karakter yang terkirim dalam 1 detik? Ya, ini 9600 dibagi 8 ya.
karena satu huruf tadi terdiri dari 8 bit. Ya. Ya. Nah, ini dibagi ya. Berapa ini? Jadinya 12.000 ya. 12.000 karakter dalam 1 detik ya. Kalau Anda ngetik 12.000 huruf ya cukup banyak kan ya. Sudah menjadi kata-kata apa atau cerita pendek paling tidak itu ya. Itu dalam 1 detik ya. Oke ya, kemudian di sini untuk proses pembacaan ya. Ya, jadi kita masukkan di variabelnya kita kalau sampai 4.000 itu integer masih cukup ya. Integer itu sampai 32.000 plus minus ya. Minus 32.000 sekian sampai plus 3.000 sekian ya. Padahal ADC ini tadi maksimum kan hanya 4.095 saja. Ya, 45 saja. Oke, sebentar. Ada nih. Berarti Bu, batu ini sampai kosong. Kalau kalian juga gimana sih? Oke ya, kita lanjutkan ini karena ring nilainya itu 4095, maka variabelnya cukup pakai integer saja ya. Integer cukup. Kalau byte nggak cukup gitu. Ya, ini tadi namanya data ABC ya, data ABC itu sama dengan ya, membacanya analog read ya. Ya, analog read. Ya, jadi data ADC yang dari rumus tadi ya, kalau kita balik yang tadi. Ya, ini data ADC ya. Jadi kan sudah hendak melihat ini lagi nanti ya. VREF-nya berapa ya. Kemudian tegangan ADC yang masuk dari putaran potensio itu berapa, pokoknya batasnya mulai dari 0 sampai 3,3 ya, 3,3 volt ya, itu aja ya. Nah, kombinasinya nanti bisa dilihat gitu ya. Analog read dalam kurung pinnya ya, pinnya itu pakai variabel sensor ABC dalam kurung titik koma T ya. Ini kemudian hasil pembacaannya ini kita mau tampilkan di serial monitor ya, maka perintahnya adalah print ya, pakai ln ya biar menurun. Kalau tidak ada ln nanti dia akan mendatar terus ya, mendatar terus sampai panjang ya. Nah, ini biar kelihatan nanti kasih ln gitu, jadi dia akan menurun, pindah ke bawah line ya, pindah-pindah line gitu ya. Oke, dalam kurung ini adalah data ADC yang kita cetak. Ctrl C ya, kita taruh di sini, terus kemudian kita tutup ya. Nah, ini kita kasih delay biar nanti nggak terlalu kencang banget gitu ya. Delay misalkan 350 gitu lah ya. Bentar, ya. Oke, saya tancapkan ESP saya ya, bisa kita lihat. Oke,
kita upload. Ini sudah dev 32, ini kom 3-nya juga sudah tercentang. Ya, maka kita upload ya. Kalau misalnya memang lebih potensi ke yang nyanyi, Ya, ini misalkan data ABC gitu ya. Oke, sip. nanti tawaran dulu. Nanti ini Ya. bagian kopi ini sama Angelin, Feli sama Veronica kan bagian humasnya. Ya, moga-moga yang ini program pendek ya bisa lebih ya, cepat bos. gitu. Ya, oke, bisa diterima. Ya. Jadi yang koordinator Chris ya? Ini ada salahnya nih. Oh, sorry, ini kurang serial ya. Serial dot print. Nah, sorry, ini print was not declared nih ya. Jadi salah. Kita ulangi lagi compilingnya ya. Kurang kata serial. Ini kan ada panggilan Pak D ini kenapa nih? Asik loh. Iya Pak D. Ada dari dari SD. Ada cerita lucu kan? Oh, Pak D itu bukan sebutan itu kan? Kakak. Oh, bapak kecil. Oh, bapak kecil. Oh, oke. Oke, lanjut dulu. Lanjut dulu, Pak Prim. Oke, ya ini detection kita harus tekan tombol boot. Ya, oke, ya proses. Oke, done uploading ya. Ya, Sudah done uploading. Moga-moga ini bisa kelihatan